Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Langsung ya guys ya, kita analisa. Kita fokus untuk belajar. Oke. Seperti biasa kita dari daily dulu ya. Kondisi terakhir dari atas ke bawah ini single move guys. Belum ada retracement ini ya, belum ada retracement. Nah, kita bisa pakai bantuan Fibo Musang nih guys untuk level bounce, level pantul. Ayo coba ya. Saya akan pasang Fibonya karena di sini sudah ada CB1 guys. Ya, kelihatan ya CB1 ya. Jadi kita tarik shadow terluar sampai close price candle bearish itu. Ini ada IP ya, initial break, kemudian supportnya di break. Nah, yang ngebreak ini satu candle saja. Nah, itu ciri-ciri salah satu CB1 yang terkuat guys, gitu. Akhirnya candle berikutnya langsung drop ya guys ya. Nah, ini dari CB1 ini sudah sampai di level 261 guys. Apakah di level 261 ini harga akan melakukan retracement? Nah, ya, ini analisa pertama kita ya. Kita dapat data seperti ini. Oke, ini saya hapus dulu ya. Kita sudah di level 261. Kita turunkan dulu di H4-nya kuat ya, tren penurunannya ya. Saya mau cari bos terakhir. Ini di H1 akan kelihatan lebih jelas guys. Oke, di H1-nya sebentar. Turun. Oke. Bos terakhirnya di penurunan itu, oh ya, ini. Pada perspektif H1 ya guys ya. Saya akan mencari bos terakhir. Nah, di sini saya dapatkan bos terakhir. Nah, teman-teman pasti tahu ya kenapa ini bos terakhir ya. Karena ada syarat baku yang harus terpenuhi guys. Jadi nggak subjektif ya. Syarat bakunya itu minimal dia ambil minor high di sebelah kirinya ya. Jadi itu adalah bos yang valid. Karena sudah terjadi bos valid guys, maka swing high yang ini ya adalah swing high valid. Gitu ya. Nah, swing high ini guys, itu sudah di break. Berarti ini adalah major choke, real choke. Artinya biasnya berubah guys, menjadi uptrend ini nanti. Tapi perspektif H1. Gitu ya analisanya ya. Jadi dari daily kita masih turun ini. Tapi kita lihat di H1, oh biasnya berubah. Nah, apakah ini akan menjadi retracement di daily nanti? Nah, gitu guys. Ya, itu kalau saya menganalisa seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dari bawah ya. Kita akan menganalisa dari bawah. Ini saya akan marking ya high-nya. Apakah kita sudah dapat strukturnya ya? High ini apakah high valid? Nah, kita punya standar baku nih. Nah, ini tidak mengambil minor low di sebelah kirinya, maka ini bukan bos. Karena ini bukan high yang valid. Gitu guys. Kita punya standar baku di sini. Jadi nggak subjektif. Di sini bukan bos. Lalu naik ke atas. Apakah ini? Nah, enggak guys. Nggak ada yang ngambil. Nah, dari sini apakah ada yang diambil minor low di sebelah kirinya? Dari visual sudah terlihat jelas ya guys ya. Bahwa ada minor low yang diambil. Nah, minimal dia mengambil minor low yang di sini. Nah, ini artinya minor choke. Oke. Nah, teman-teman boleh ini anggap sebagai inducement nggak apa-apa. Karena biasnya buy ya, kita akan mencari entry point untuk buy. Tapi entry point-nya no inducement, no setup. Ingat ya.
Ini inducement. Kalau di atas ini teman-teman anggap inducement juga nggak apa-apa. Toh inducement itu ya liquidity itu guys. Yang penting dia swing pertama gitu loh. Ya, ini sudah ada inducement atau liquidity. Kita sekarang cari entry point untuk buy. Oke. Di bawah ini ada order block guys. Jadi kita marking dulu ini untuk entry point kita ya. Setelah kita dapat entry point, kita harus tahu exit ya guys ya. Nah, ini saya akan marking dulu untuk SL-nya ya. Nah, SL rasional tentunya di bawah swing low ini. Karena zone entry kita cukup besar di H1, kita bisa refine di LTF-nya guys. Ya. Nah, di M30 ini ada order block juga. Sebentar saya bedakan warnanya aja ya. Oke, jadi kita boleh guys untuk refine entry point ya supaya kita bisa lebih sharp. Nah, ini ada order block juga di M30. Lalu kita cari lagi di time frame yang lebih kecilnya lagi M15. Nah, ini masih ada guys yang lebih kecil ya. Jadi kita bisa refine seperti ini gitu. Jika ingin lebih sharp lagi, turun lagi. Coba kita cari ada nggak order blocknya. Coba. Nah, ini ada ya. Jadi candle bearish ini ya. Last selling candle. Nah, ini order block. Nah, ini sudah bagus guys. Nah, untuk M1 saya nggak gunakan guys ya. Saya mentok di M5. Oke, balik ke struktur acuan kita di H1 ini ya. Eh, kita juga bisa pakai bantuan Fibonacci guys untuk mendukung analisa kita. Apakah order block yang kita marking itu adalah level pantul? Nah, kita bisa lihat dari Fibo Musang lagi-lagi ya. Tahu setup penting, tapi jauh lebih penting kita bisa menganalisa guys. Ya, trading harus pakai analisa ya guys ya. Oke, lanjut dulu ya. Ini ada CB1 guys ya. Eh, CB1-nya di sini. Sudah ada support yang di break ya. 0 di shadow terluar, 100 di close candle. Oke, jadi di sini ada level 423 yang sama dengan zone entry kita guys. Nah, ini bagus ya. Sangat mendukung sekali analisa seperti ini. Sehingga kita bisa lebih pede untuk entry gitu guys. Oke, entry point sudah, SL sudah, sekarang kita marking TP-nya ya guys ya. Nah, TP-nya yang rasional ya minimal di swing high ini guys, gitu. Secara visual sudah kelihatan jelas ya guys ya. Minimal risk reward kita itu 1:3 ya. Karena kalau posisi seperti ini tuh kita berada di angka sakral untuk entry gitu. Jadi risk reward kita sudah bagus 1:3 setidaknya. Kalau mau menambah TP bertahap sangat boleh ya, ambil aja 1000-an poin gitu. Jadi equity kita bertambah dulu dan kita bisa save dulu gitu. Ke lalu nanti dipasang SL plus atau BEP gitu lebih aman. Harga sekarang tidak berada pada entry point, jadi kita tidak boleh entry. Ya, kita tunggu aja harga akan sampai entry point. 3 weeks later. Lah, malah naik, guys. Big guys-nya takut sama order block yang saya pasang. Wah, kalau naik gini ya saya sell, guys. Saya paksa dia turun sampai entry point. Kenapa saya yakin sell di sini, guys? Ya, karena harga turun ini, guys, pullback ini itu mau membuat struktur minimal ABC, gitu loh. Ya, jadi bukan alasan untuk mengejar entry point, tidak. Tapi saya tahu di sini akan minimal membuat ABC karena sudah secara visual terbentuk struktur dan ini entry point yang tepat untuk sell untuk membuat strukturnya. Gitu, guys. M30 ini OBIM. Ayo kita cek di M15-nya.
ya. Nah, M15 ini, nah sudah ada order block terkuat di bumi. Nah, ini pasti langsung terjun, guys. Jadi, analisa saya untuk membuat struktur pullback-nya itu menjadi struktur ABC akan terpenuhi. Nah, itu analisa saya. Saya yakin sell karena di struktur H1 ini sudah sebagai inducement, guys. Ya, jadi sudah ada inducement, jadi sudah ada setup. Ya, jadi penurunan ini nanti akan membuat struktur ABC sebagai pullback loh, guys. Ya, pullback untuk capai entry point, kemudian kita terbang. Gitu. Saya akan pasang SLTP dulu aja ya, guys ya. Tunggu sebentar ya. Ya, sip. Ini ya entry TP1 di previous low, TP rasionalnya di entry point buy yang analisa pertama kita tadi. Ya, jadi di sini kita bisa dancing with the market. Oke, nah ini nggak mungkin ke atas lagi, guys. Ini ke atas sedikit ya, kurang ajar dia. Nggak, ini langsung turun ini, karena ini ada order block terkuat di bumi. Ya, kita tunggu hasilnya. Asik, guys, hit TP ya, hit TP 1 ya. Oke, tinggal TP 2 ini. Tinggal 2 layer lagi nih, yang 3 layer sudah hit TP ya. Ini sebenarnya sudah sampai target ya, 500 sudah cukup ini. Ini sudah malam, guys, jadi kalau saya scalping atau intraday itu biasanya saya nggak akan nginep ya. Jadi ini saya putuskan untuk saya close semua dulu aja. Ini sudah jam 12 malam ya. Saya nggak mau nginep ya. Mending tidur di rumah aja. Oke, guys, ambil yang baik-baik saja ya, guys ya. Kita belajar dalam analisa trading forex ini ya. Ini kita mencoba untuk belajar analisa top down analysis ya, secara step by stepnya ya. Saya harap ini bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk belajar ya. Oke, sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Di balik kata lelah, ada kamu yang selalu menjadi alasanku untuk tidak menyerah.